Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Putri. Saya dari kelas 2 Rek AMGT 2 dengan nomor NIM 210304115. Saya sini akan menjelaskan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, organisasi dan manajemen. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi profit oriented. Yang kedua, organisasi non profit. Yang membedakannya adalah tujuan dari organisasi tersebut. Ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Selanjutnya, sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi yang pertama, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan atau planning, terus pengorganisasian atau organizing, pengimplementasian atau direction, pengendalian atau controlling. Selanjutnya, operasional dari manajemen. Manajemen SDM, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM terbaik bagi bisnis. Manajemen pemasaran, pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Manajemen keuangan berdasarkan fungsinya yang memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yang diukur berdasarkan profit. Manajemen produksi atau operasional fungsinya untuk menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang diterapkan dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu, saat ini dinamakan dengan manajemen. Manajemen modern, perlunya SDM dan kesejahteraan bekerja dalam sebuah organisasi. Pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Perspektif manajemen klasik, kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi, perspektif manajemen perilaku, studi Howard. Udah, kata bodoh. Dari terekam nih. Aja. Studi Howard. Aku ulang dari sini lagi. 3 kelompok pemikiran terdahulu ilmu manajemen. Perspektif manajemen klasik, kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi, perspektif perilaku, manajemen perilaku, studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer, perspektif manajemen kuantitatif, kelompok manajemen sains, kelompok manajemen operasi.
Kesimpulan yang didapat dari manajemen klasik, kontribusi manajemen klasik. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur, dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik, kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen, individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota dari organisasi. Apa yang dilakukan manajer? Manajer bekerja dengan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Manajemen bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, tingkat puncak. Biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Manajemen supervisi biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Sekian dari hasil materi dari pertemuan kedua dan keenam. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.